Baik pemirsa, informasi mengenai arus kendaraan ataupun arus lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru kami sampaikan dari Pusat Pengendalian Lalu Lintas atau Area Traffic Control System di Terminal Kota Pekalongan. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa area Traffic Control System ini ditujukan untuk mengatur ataupun mengendalikan arus lalu lintas ataupun arus kendaraan dari jarak jauh tanpa harus petugas langsung turun di lapangan. Dan di Kota Pekalongan ini sudah terpasang 5 ATCS di 5 persimpangan, di antaranya yaitu di Terminal Kota Pekalongan, lalu di persimpangan Grogolan, persimpangan Ponolawen, persimpangan Dharma Bakti, dan juga di persimpangan Posis. Dan kali ini di sebelah saya sudah ada Pak Restu, Kepala Bidang Lalu Lintas ya Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya seputar area traffic control system di Terminal Kota Pekalongan ini seperti apa, lalu juga fungsinya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi Pusat Pengendalian Lalu Lintas atau ATCS, Area Traffic Control System di Kota Pekalongan, kita ada 5 simpang yang sudah dikendalikan dengan menggunakan ATCS. Simpang-simpang tersebut dimulai dari simpang terminal, kemudian simpang Posis, kemudian simpang Grogolan, simpang Dharma Bakti, dan simpang Ponolawen. Dari kelima simpang tersebut ada 2 simpang yang kita bisa tambahkan dengan fungsi public announcer atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang lalu lintas, kemudian tentang himbauan-himbauan tentang safety dan keselamatan dan sebagainya. Di samping itu, di 2 simpang tersebut di Ponolawen dan Grogolan itu kita pasang dengan kamera PTZ atau kamera yang bisa memantau dengan kecanggihan dengan 360 derajat, dan kita bisa melihat sampai detail kondisi arus lalu lintas yang ada. Baik. Dan pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Restu bahwa melalui area traffic control system ini ataupun pusat pengendalian lalu lintas ya di Terminal Kota Pekalongan ini, memang kita dapat melihat secara jelas tentang arus kendaraan ataupun arus lalu lintas di 5 persimpangan yang sudah dilengkapi dengan ATCS ini ya maksud kami. Dan adapun fitur-fitur yang terpasang di ATCS ini ya diantaranya itu seperti detektor kendaraan, lalu juga ada sistem controller dan juga ada CCTV dan ya, public announcer. Dan public announcer. Baik, dan kami juga dapat laporkan langsung bahwa arus kendaraan ataupun arus lalu lintas bisa kita lihat langsung siang hari ini pada hari Kamis 25 Desember 2014 bahwa di persimpangan Ponolawen dan juga di persimpangan Grogolan itu terlihat lebih padat Pak ya dibandingkan dengan persimpangan lainnya, yaitu di Dharma Bakti, di Posis, dan juga di terminal. Jika kita melihat langsung arus kendaraan di Terminal Kota Pekalongan saat ini memang sedikit lengang ataupun tidak cukup padat, begitu Pak ya? Betul. Jadi untuk kondisi arus lalu lintas untuk Natal pada hari ini itu memang kelihatan padat karena melihat hari ini adalah hari libur, ya hari libur nasional. Mungkin masyarakat yang biasa di rumah mungkin ingin berlibur dan sebagainya. Nah, di samping itu untuk arus lalu lintas yang ada itu didomisili oleh kendaraan-kendaraan dari luar kota yang akan menuju baik ke Semarang ataupun ke arah Jakarta. Nah, arus lalu lintas itu di samping juga dari kendaraan pribadi juga ditambahkan oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang, baik truk besar, gandeng dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kondisi arus lalu lintas yang ada di Kota Pekalongan menjadi semakin padat. Demikian. Baik, dan menurut laporan yang kami terima, arus kendaraan itu terjadi cukup padat sekitar jelang Natal, ya, sekitar tanggal 23-24 ya, dan di tanggal 25 ini ataupun tepat di hari Natal, arus kendaraan memang terlihat cukup padat dan biasanya mungkin akan mencapai puncak kepadatan arus lalu lintas akan terjadi kapan Pak diperkirakan? Baik, karena ini kondisi liburan Natal dan Tahun Baru sehingga dimungkinkan ada peningkatan arus lalu lintas menjelang tahun baru biasanya, karena memang sekarang masih musim liburan, kemudian arus lalu lintas juga masih cukup padat sehingga dimungkinkan hari ini juga cukup padat. Siang atau sore hari ini kita kelihatan cukup padat arus lalu lintas yang ada dari panduan dari pusat pengendalian lalu lintas ATCS ini. Nah, untuk peningkatan dimungkinkan nanti sekitar akhir-akhir tahun biasanya akan meningkat karena kondisi lalu lintas tadi, artinya liburan dan sebagainya, itu mempengaruhi juga.
Baik, dan mungkin dari pemirsa sendiri ada yang belum mengetahui, area traffic control system ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Pekalongan pada hari Jumat kemarin, tanggal 19 Desember 2014. Dan memang melalui area ini ataupun pusat pengendalian lalu lintas, dari area ini kita dapat langsung mengendalikan trafficnya, Pak, ya, mungkin menambah lampu hijau ataupun menambah ataupun mengurangi lampu merah, atau bagaimana itu bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin, Pak? Betul. Dari pusat pengendalian lalu lintas di ATCS Kota Pekalongan ini, kita bisa mengendalikan lalu lintas di 5 simpang tersebut. Ya, baik dari simpang terminal, kemudian simpang Posis, Grogolan, Pondolawen, ataupun Dharmapati. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan? Di antaranya adalah misalkan kondisi arus lalu lintas itu padat, kita bisa menambahkan waktu hijaunya, ya, sehingga antara simpang satu dengan simpang yang lain akan terkoordinasi waktu hijaunya. Nah, waktu hijau yang kita tambahkan akan kita utamakan pada arus-arus pantura, arus-arus lalu lintas utama, sehingga tidak terjadi kemacetan dan kepadatan di arus jalur pantura di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, untuk lalu lintas atau volume lalu lintas yang ada di jalan lokal akan kita tambahkan apabila kondisinya padat. Tetapi kalau misalkan belum padat, akan kita utamakan untuk lalu lintas yang jalur pantura dulu, sehingga tidak terjadi kemacetan yang panjang di Kota Pekalongan. Ya, dan mungkin melalui fitur ATCS ini yang sudah terpasang itu bisa mendeteksi lebih rinci, Pak, ya, kendaraan-kendaraan yang memang melanggar tertib lalu lintasnya, atau bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut agar pemirsa juga tahu. Ya, baik. Fitur-fitur yang ada atau spesifikasi teknis yang ada di ATCS ini, kamera yang ada kita bisa memantau kondisi lalu lintas yang ada, kemudian kondisi kendaraan yang ada, serta kondisi pengguna jalan yang ada. Sehingga apabila ada pengguna jalan yang melanggar sampai dengan batas marka yang melewati, kita bisa memberikan informasi itu kepada pengguna jalan melalui public announcer kita. Nah, diharapkan pengguna jalan yang telah melanggar atau yang melanggar bisa mematuhi rambu-rambu yang ada, karena kita setiap saat, tiap waktu memberikan informasi itu kepada masyarakat agar supaya tertib berlalu lintas, agar supaya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, agar supaya kita mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Baik. Dan mungkin lebih lanjut kami sampaikan pemirsa bahwa untuk arus kendaraan ataupun arus lalu lintas pada siang hari ini memang terpantau cukup padat di 5 simpang yang dapat dipantau langsung dari ATCS ini. Dan kepadatan memang masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun juga untuk kendaraan seperti barang, truk barang itu juga memadati arus pantura di Kota Pekalongan ini. Dan mungkin himbauan terakhir, Pak, untuk masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru, karena memang biasanya itu kepadatan arus lalu lintas akan terjadi, dan mungkin himbauan untuk meminimalisir kecelakaan. Silakan, Pak Restu. Baik, jadi kami dari tim ATCS, ruang ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas, menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Pekalongan, baik pengguna jalan yang menerus ataupun pengguna jalan di Kota Pekalongan yang ada, untuk selalu satu, waspada terhadap kondisi lalu lintas yang ada, mengingat kondisi lalu lintasnya padat, sehingga kita selalu berhati-hati. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ya, jangan menerjang rambu-rambu yang ada. Kemudian 3, patuhi traffic light atau lampu pengatur lalu lintas yang ada, karena pengaturan lalu lintas itu ditujukan untuk keselamatan pengguna jalan, khususnya di persimpangan. Dan yang keempat, marilah kita saling menghargai pengguna jalan yang lain, tidak untuk berkebut-kebutan, tidak untuk saling senggol-senggolan dan sebagainya, tetapi kita harus selalu sesuai dengan koridor pengguna jalan. Jadi selalu waspada, hati-hati supaya selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih Pak Restu atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah informasi arus kendaraan ataupun arus lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru yang kami laporkan langsung dari area Traffic Control System ataupun Pusat Pengendalian Lalu Lintas di Terminal Kota Pekalongan. Dea Awinah, Titis Batik TV melaporkan.